Itu harus susah sih diperbarui. Pak ya. Apa? Maksudnya ujung-ujungnya banyak orang yang akhirnya menikah karena dia misalkan lebih ke faktor orang tuanya Pak. Dia mikirnya, oh yaudah saya yang penting dapat restu orang tua gitu Pak. Itu agak susah juga Pak. Oh enggak, kalau di gereja Katolik ada yang namanya penyelidikan kanonik. Pernah dengar nggak penyelidikan kanonik? Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang tidak apa semua jawab salah satu Atas keterpaksaan. ya perkawinan yang salah satunya tidak terpaksa. Jadi kalau orang menikah dengan terpaksa, praktis itu perkawinannya tidak sah dan harus dibatalkan kalau dalam gereja Katolik. Atau kalau awalnya terpaksa terus kemudian lama kelamaan kok merasa enak dan dia seneng gitu ya, maka itu tidak bisa dibatalkan. Bukan tidak bisa dibatalkan. Itu harus susah sih Pak ya. Apa? Maksudnya ujung-ujungnya banyak orang yang akhirnya menikah karena dia misalkan lebih ke faktor orang tuanya Pak. Dia mau itu nggak boleh. Dia nikah sama restu. Dia mikirnya, oh yaudah saya yang penting dapat restu orang tua gitu Pak. Itu agak susah juga Pak. Oh enggak, kalau di gereja Katolik ada yang namanya penyelidikan kanonik. Pernah dengar nggak penyelidikan kanonik? Pernah. Jadi sebelum menikah kalian pasti akan ditanya oleh Romo. Pasti ya. Salah satu pertanyaannya adalah apakah kamu menghendaki perkawinan ini? Ya. Kalau kamu sebenarnya nggak menghendaki, tapi kamu ngomong menghendaki, maka itu kasus penipuan. Penipuan juga membatalkan perkawinan itu. Jadi sesusah-susahnya gereja Katolik harus bertanggung jawab untuk itu. Ya, karena perkawinannya kan satu dan tak terceraikan kan. Ya, jadi keterpaksaan itu nggak bisa gitu ya. Meskipun orang tua, jadi nggak boleh. Dulu saya sudah menjelaskan, nggak boleh kita menikah itu terus kemudian hanya untuk kebahagiaan orang tua, itu nggak boleh. Ya. Tapi Pak, kalau kita milih terus orang tua merestu itu gimana Pak? Orang tua itu penting, tapi nggak menjadi syarat utama dalam perkawinan Katolik. Jadi kalau di gereja Katolik seandainya tidak direstui oleh orang tua, tapi kalian menghendaki perkawinan itu dalam gereja Katolik, itulah yang akan diambil. Tapi sebaliknya kalau orang tua merestui, kamu tidak menghendaki, maka gereja Katolik bahkan hari H, Romo akan mengatakan ini ditunda setidak-tidaknya atau dibatalkan perkawinan. Itu kalau Romo tahu. Itu sebabnya di gereja Katolik kalau ada perkawinan pasti diumumkan dulu, benar ya? Pasti diumumkan dulu ya. Nah, pengumuman itu gunanya untuk itu. 3 kali. Ya, 3 kali gitu ya. Barang siapa tahu halangannya, mohon untuk lapor ke Romo Paroki. Salah satu halangan itu. Salah satu halangan itu keterpaksaan, itu kan susah untuk menilainya. Tapi halangan misalnya dia sudah pernah menikah gitu ya. Pak, dia sudah pernah menikah Pak dulu, nah itu dilaporkan ke Romo. Makanya banyak halangan, saya sayangnya tidak ada kesempatan untuk memberikan kalian kuliah halangan-halangan perkawinan dalam gereja Katolik. Tapi paling enggak, kalau kalian tahu ada halangan-halangan semacam itu, memang kewajiban kalian untuk ngomong ke pastor paroki. Kalian akan ditanya sebenarnya, dan pasti ditanyanya satu-satu nanti kalau kalian akan menikah ya. Pasti dipanggilnya satu-satu, calon suami baru kemudian calon istri. Nah, salah satu pertanyaannya adalah apakah kamu memang menghendaki perkawinan itu dan tidak dipaksa, termasuk misalnya yang memaksa orang tua itu nggak boleh. Kalau dalam gereja Katolik bahkan yaitu tadi
nikah pun akan dibatalkan oleh romonya. Karena lebih baik sebelum perkawinan kalian membatalkan perkawinannya daripada nanti setelah menikah baru kemudian mau membatalkan perkawinan itu. Jadi unsur kehendak bebas itulah yang harus dipenuhi. Nah, dalam hal moralitas juga gitu, kehendak bebas itulah. Karena apa? Orang yang dipaksa nggak punya tanggung jawab moral.